述一件事，就是刀谱见明不染尘。 最不怕的就是拔剑。 Sebuah serial yang menceritakan tentang perjalanan beberapa pemuda yang memutuskan untuk keluar dari zona nyaman meskipun dibesarkan dengan kehidupan mewah. Darah muda mereka memberontak dan akhirnya memutuskan untuk melihat dunia yang lebih besar. Berbekal ijazah SMK otomotif dan pengalaman magang di bengkel Anugrah, mereka memulai kehidupan baru untuk merasakan seperti apa kerasnya dunia dan mencoba hal baru mulai dari seni bela diri, strategi perang hingga cara menjadi pemimpin. Untuk kalian ketahui sebelumnya, serial ini adalah sequel dari Blood of Youth yang udah pernah saya bahas tahun lalu yang ini. Di mana di sini akan menceritakan masa muda para master di sana sehingga akan menjawab semua pertanyaan di serial sebelumnya. So, seperti apa kesengsaraannya? Kita langsung aja jam ke ceritanya. Kisah dibuka dengan memperlihatkan sebuah wilayah bernama Kerajaan Bailey, di mana 15 tahun yang lalu, kerajaan tersebut berhasil mengambil alih wilayah utara dan barat yang mengepungnya. Tanpa disadari, beberapa orang utara yang waktu itu berhasil melarikan diri, mereka berlindung di Sekte Awan Putih dan secara diam-diam menyusun rencana untuk merebut kembali wilayahnya. Sementara orang-orang dari wilayah barat sepenuhnya telah bergabung dengan kerajaan Bailey, termasuk salah satu klan terbesar yaitu klan Yan yang merupakan pengusaha kayu dan batu giok. Seiring berjalannya waktu, klan Yan kembali terlibat tawuran dengan klan lain yaitu klan Gu, sebuah keluarga besar yang bisnis mereka bergerak di bidang keuangan dan juga merupakan klan besar di wilayah jalur barat. Nah, untuk mendamaikan dua klan besar tersebut, pemimpin klan Yan berencana menikahkan adiknya dengan pemimpin klan Gu. Naasnya sebelum hari H, pemimpin klan Gu dikabarkan tewas secara misterius karena terjangkit penyakit menular yang membuat jasadnya dikuburkan saat itu juga. Sementara itu di klan Gu, diperlihatkan seorang mas-mas bernama Gu Jianmen, adik dari pemimpin klan Gu yang sedang berkabung atas kematian kakaknya. Dalam suasana duka tersebut, salah satu bawahannya datang untuk memberitahu kalau klan Yan memaksa mereka untuk tetap melangsungkan acara pernikahan meskipun pemimpin klan Gu telah meninggal. Mereka meminta Gu Jianmen untuk menggantikan kakaknya sebagai calon suami. Pernyataan itu pun otomatis membuatnya emosi karena curiga acara pernikahan tersebut hanyalah kedok dari pemimpin klan Yan untuk menguasai klan Gu, di mana dia pun akhirnya bersedia melangsungkan pernikahan itu. Namun jangan menyalahkannya jika acara yang seharusnya berjalan dengan sukacita akan diwarnai dengan darah. Tidak jauh dari tempat tersebut, diperlihatkan sebuah kota yang mirip kota mati karena tidak ada satupun orang yang lewat. Namun yang menarik, di tempat itu ada beberapa pedagang misterius yang berjualan meskipun tidak ada pembelinya. Tidak hanya itu, diperlihatkan juga seorang pemuda yang sedang meratapi nasib karena usaha kedai araknya hampir bangkrut akibat sepi pengunjung. Dia bernama Bailey Dongjun, anak dari keluarga bangsawan yang memilih jualan arak karena memiliki bakat luar biasa dalam meracik minuman. Bahkan dia bercita-cita menjadi dewa arak dan sama sekali tidak tertarik terhadap bela diri. Tapi di sini, dia meninggalkan semua kemewahan dari keluarganya dan mengganti namanya dengan Xiaobai
Di mana tidak berselang lama, alhamdulillah mereka kedatangan pembeli pertama di mana ternyata orang ini adalah pemimpin klan Yan yang sengaja mampir ke kedai Dongjun untuk mencoba seenak apa arak buatannya. Sebagai pemilik kedai yang kedatangan pelanggan pertama, dia kemudian mengeluarkan semua araknya mulai dari arak harga ribuan hingga jutaan. Di sini, perhatian pemimpin klan Yan sempat teralihkan ketika melihat seseorang yang tidur di meja seberang, di mana dia lalu memberikan secangkir arak untuk membangunkannya. Orang ini bernama Sikong Changfeng yang bekerja serabutan sekaligus tunawisma yang menggantungkan nasibnya bersama Dongjun. Sadar kalau kedatangan pemimpin klan Yan ke sana untuk membuat masalah, Changfeng kemudian melancarkan serangan di mana akhirnya mereka pun terlibat pertarungan. Melihat keributan itu, Dongjun yang tidak tahu sama sekali tentang ilmu bela diri lalu memutuskan untuk meminta maaf atas kejadian tersebut agar tidak memunculkan masalah yang lebih besar. Untungnya pemimpin klan Yan dengan legowo menerima permintaan maaf Dongjun dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Ternyata di dalam kereta kuda yang dipakai oleh pemimpin klan Yan terdapat adiknya yang akan dijodohkan dengan Gu Jianmen, di mana pemimpin klan Yan mengatakan kalau dia akan mengutus anak buahnya untuk menghabisi Dongjun dan Changfeng untuk menghindari masalah di kemudian hari. Padahal 1 bulan yang lalu dia telah mengosongkan wilayah itu dan entah kenapa tiba-tiba Dongjun bisa membuka kedai arak di jalan tersebut. Dari sini bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang berjualan di sana adalah mata-mata klan Yan yang ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut, sehingga tidak heran jika mereka tetap berjualan meskipun sepi pengunjung. Sementara itu, Dongjun sebagai penjual arak yang mengetahui kalau sebentar lagi akan ada acara besar, secara terang-terangan mengatakan kalau dia ready untuk mengambil kesempatan itu dengan menjual araknya sebagai batu loncatan untuk membuat arak racikannya terkenal sekecamatan. Di mana dia berniat untuk memperkenalkan arak buatannya kepada para tamu undangan pernikahan klan Gu dan klan Yan. Namun sebelum itu, pertama-tama dia harus mendatangi kediaman Gu Jianmen untuk menawarkan arak buatannya dan memanfaatkan sistem yang di sini disebut getok tular. Dengan begitu, harapannya araknya akan terkenal ke pasar global dengan sendirinya tanpa capek-capek harus endorse sana sini. Namun sesampainya di sana, dia sama sekali tidak menyadari bahwa acara pernikahan itu akan menjadi persiapan untuk geger geden, di mana Dongjun dan Changfeng dibuat makdek ketika sampai di sana. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan turun hujan. Saat itulah mereka melihat sesosok pendekar yang dijuluki hantu payung. Orang ini bernama Sumuyu dan berasal dari sekte Sungai Gelap, seorang pembunuh bayaran yang memiliki senjata unik yaitu payung 18 pedang. Ternyata kedatangannya ke sana adalah untuk menawarkan diri membantu Gu Jianmen menghabisi klan Yan asalkan dia mau membantunya balik. Namun hal itu langsung ditolak mentah-mentah karena dia berniat membalas dendam kematian kakaknya dengan tangannya sendiri. Lagi pula dia juga telah mengetahui kalau Sumuyu bukanlah orang yang tepat untuk diajak bekerja sama karena berasal dari sekte Sungai Gelap yang terkenal jahat. Sampai akhirnya dia pun menyerang Sumuyu sebagai bentuk penolakan. Dalam pertarungan itu, Gu Jianmen baru menyadari bahwa meskipun Sumuyu berasal dari sekte Sungai Gelap, tapi dia memiliki seni pedang di dalam dirinya, di mana itu artinya dia masih memiliki sisi kebaikan karena menurut kepercayaan mereka, setiap orang yang mempelajari seni pedang, maka mereka akan saling menghormati bukan menghabisi. Di sini, walaupun Gu Jianmen menolak tawarannya, namun Sumuyu masih memberikan waktu selama 7 hari untuk memikirkan tawaran tersebut. 但我愿告诉公子我的名字。可来做交易的
Melihat kemampuan yang bisa mengubah siang menjadi malam di depan mata mereka, Dong Jun dan Chang Feng merasakan firasat buruk jika memaksa untuk mengunjungi kediaman Gu Jianmen dan memutuskan untuk mengurungkan niat mereka. Namun begitu sampai di kedai, mereka telah ditunggu oleh orang-orang suruhan pemimpin klan Yan untuk menghabisi mereka. Awalnya, Chang Feng berhasil melumpuhkan orang tersebut dengan mudah menggunakan jurus tombak elangnya. Namun, dia dibuat takluk ketika semua pedagang di jalanan itu ikut turun tangan untuk menghabisi mereka. Di tengah kondisi terdesak tersebut, muncul seseorang yang sebelumnya menyamar menjadi anak buah pemimpin klan Yan, di mana orang ini adalah Lei Mengsha yang merupakan ayah dari Lei Wuji di serial sebelumnya, yang saat ini menjadi salah satu dari 8 pemuda berbakat Beili termasuk Gu Jianmen. Meskipun dijuluki si bawel yang memang kata-katanya bisa melumat orang sampai lembut-lembut, namun dia memiliki jurus jari petir yang mampu menghempaskan musuhnya hanya dengan satu telunjuk, di mana hal itu membuktikan kalau kemampuan bela diri pemuda ini tidak main-main. Ketika orang-orang klan Yan bersatu untuk menghadapi Lei, saat itulah muncul seseorang bernama Luo Xuan yang juga termasuk dalam daftar 8 pemuda Beili yang biasa disebut si elegan, di mana dia membantu Lei melawan orang-orang klan Yan agar Lei bisa bergegas membawa Dong Jun dan Chang Feng ke tempat aman. Disinilah baru diketahui ternyata alasan Lei dan si elegan menyelamatkan mereka adalah karena awalnya Lei mengira kalau Dong Jun dan Chang Feng merupakan mata-mata yang sebelumnya dikirim oleh adik seperguruan mereka. Namun dia baru menyadari kalau dirinya telah salah orang, di mana Dong Jun hanyalah seorang penjual arak sedangkan Chang Feng seorang yatim piatu yang bekerja serabutan bersama dengan Dong Jun. Tidak berselang lama, Luo Xuan si elegan tadi muncul untuk menjelaskan kalau kedatangannya ke wilayah tersebut adalah untuk menyelidiki kasus kematian pemimpin klan Gu yang tidak wajar. Karena seperti diketahui, Gu Jianmen juga merupakan anggota 8 pemuda Beili, sehingga mereka terpanggil untuk membantunya sebagai rasa persaudaraan. Di tengah obrolan tersebut, mereka tiba-tiba kedatangan seorang wanita yang tidak lain adalah adik pemimpin klan Yan, di mana dia menjelaskan fakta sebenarnya kalau calon suaminya telah dihabisi oleh kakaknya sendiri yaitu pemimpin klan Yan, di mana kakaknya sengaja menikahkan dirinya bersama Gu Jianmen dengan tujuan untuk menguasai klan Gu. Intinya, dia benar-benar tulus mencintai pemimpin klan Gu yang meninggal tersebut, sehingga menilai kalau kakaknya hanya menggunakannya sebagai bidak. Mbak-mbak itu meminta bantuan Lei dan yang lainnya untuk membawa jasad calon suaminya ke acara pernikahan dan bersiap untuk sesuatu yang besar mengingat ada kekuatan besar yang berada di belakang klan Yan. Keesokan harinya, Dong Jun si beban lalu berniat membantu Lei dan ke-8 pemuda Beili di acara pernikahan besok yang kemungkinan besar akan terlibat perselisihan, di mana dia sengaja melakukan hal itu agar namanya terkenal di dunia karena dia paham betul bahwa pernikahan itu melibatkan 2 klan besar di wilayah tersebut, sehingga namanya bisa tenar jika berhasil mencuri perhatian publik. Scene kemudian flashback sebentar, lebih tepatnya setahun yang lalu, di mana diperlihatkan Dong Jun yang sedang bersama gurunya yang bernama Gu Chen. Saat itu mereka kedatangan tamu seorang mbak-mbak alus bersinar yang berasal dari sekte awan putih, di mana aura wanita tersebut mampu membuat Dong Jun kelepek-kelepek mendadak bego pada pandangan pertama. Ternyata kedatangannya ke sana adalah untuk meminta bantuan Gu Chen membangkitkan negara wilayah utara. Namun karena guru Gu Chen telah meninggalkan masalah duniawi, dia pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut dan berkata kepada Dong Jun kalau dia berjanji akan mencarinya ketika Dong Jun sudah terkenal. Alasan itulah yang membuat Dong Jun menggebu-gebu ingin menjadi dewa arak terhebat di dunia dan viral agar mbak-mbak alus bersinar barusan mencarinya.
Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan para bangsawan jubah ungu dari sekte awan putih yang sedang menemui seorang wanita untuk memberitahu kalau klan Yan setuju untuk memberikan sebuah barang sebagai tanda kerjasama antara klan Yan dan sekte awan putih. Usut punya usut, mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk membangkitkan wilayahnya karena seperti diketahui, sekte awan putih ini merupakan bagian dari negara bagian utara yang diam-diam membangun kekuatan untuk melawan kerajaan Bailey dengan memanfaatkan kekacauan antara klan Yan dan klan Gu. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan orang-orang dari klan Yan yang sedang menuju ke lokasi pertemuan dengan membawa barang yang sebelumnya telah disetujui bersama sekte awan putih untuk menjalin kerjasama, tanpa mengetahui kalau barang yang mereka bawa adalah sebuah peti yang berisi jasad pemimpin klan Gu. Di tengah perjalanannya, mereka dicegat oleh Liu Yue atau lebih dikenal dengan nama si tampan yang merupakan anggota dari 8 pemuda Bailey bersama rombongannya untuk merebut peti tersebut. Yang menarik adalah Liu Yue selalu menggunakan penutup wajah untuk menyembunyikan wajahnya karena terlalu tampan agar tidak mengganggu rahim para wanita di sekitarnya. Saat itulah mereka mendapat bantuan dari seseorang dengan julukan Rubah Putih untuk menghabisi Liu Yue. Meskipun hal itu sulit, namun dia telah membuat rencana untuk melakukan hal itu di mana di saat yang bersamaan, seorang pemuda berbaju hitam tiba-tiba muncul untuk melawan Rubah Putih. Dia adalah Mo Chen, seorang pendekar yang juga termasuk salah satu dari anggota 8 pemuda Bailey dengan julukan si hitam. Tidak butuh waktu lama, Mo Chen berhasil melumpuhkan Rubah Putih dan merebut peti mati tersebut di mana mereka berencana membawanya ke acara pesta pernikahan besok. Kembali ke Dong Jun dan Chang Feng yang sedang ngobrol ketek siapa yang paling putih. Di sini Chang Feng akhirnya menceritakan kondisi tubuhnya yang terluka karena terlalu giat berlatih tombak bersama gurunya dulu, di mana dia baru menyadari kalau tubuhnya telah mengalami luka serius dan kemungkinan membuat hidupnya tidak lama lagi. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa dia ingin berkelana melihat dunia sebelum nantinya dia meninggal. Sementara itu di klan Gu, diperlihatkan Gu Jianmen yang sedang menyiapkan senjata untuk menghadapi acara besok, di mana dia berjanji akan mengubah acara pernikahannya menjadi acara pemakaman massal. Singkat cerita, acara pernikahan antara klan Gu dan klan Yan akhirnya resmi digelar dan dihadiri puluhan tamu undangan yang antusias untuk menjadi saksi dalam acara tersebut. Tidak hanya itu, diperlihatkan juga perwakilan dari kerajaan Bailey yang secara khusus menghadiri acara itu. Bahkan Sumuyu juga ikut memantau dari atas di mana dia akan segera bertindak jika terjadi sesuatu. Hingga akhirnya Gu Jianmen dan adik pemimpin klan Yan pun mulai memasuki gedung untuk melakukan ijab kabul. Di sini diperlihatkan mimik wajah Gu Jianmen yang sudah memendam amarah dan bersiap untuk menghadapi pemimpin klan Yan. Pada waktu yang bersamaan, Dong Jun dan Chang Feng muncul dengan berkata kalau mereka akan merebut calon pengantin wanita. Sadar kalau kedatangan mereka akan membuat masalah, pemimpin klan Yan pun menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi mereka. Dalam pertarungan itu, sebenarnya Chang Feng memiliki ilmu tombak yang agak lumayan meskipun gak jago-jago amat. Tapi karena tubuhnya sudah terluka, dia tidak mampu bertahan lama menahan serangan musuh dan dalam kondisi terdesak tersebut, Dong Jun kemudian memanggil hewan peliharaannya yang merupakan seekor ular putih raksasa. Sabai! Tidak jauh dari tempat tersebut, diperlihatkan Lei dan Lo Xuan si elegan yang sedang menghadapi para anggota klan Yan, di mana tidak butuh waktu lama, Lei dengan mudah menghabisi semua orang yang ada di tempat tersebut menggunakan jurus jari petirnya. Di hadapan semua orang, Dong Jun kemudian mengungkap identitas aslinya bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan, di mana usut punya usut,
Kakek dan ayahnya adalah seorang jenderal kerajaan Bailey sekaligus master bela diri yang terkenal dengan sebutan membunuh dalam satu tebasan. Sementara ibunya merupakan keluarga dari Dewa Racun, di mana itu artinya keluarga besar Dongjun merupakan para ahli bela diri yang disegani di kerajaan Bailey. Dan perlu diketahui, kakeknya merupakan jenderal besar yang membantu kerajaan Bailey memperluas wilayahnya, sehingga tidak heran jika mereka mendapat tempat atau sangat dihormati di wilayah tersebut. Wah, 这里果然发生了一件。我怎么跟你说的？这里果然发生了一件，别有趣。 Tidak berselang lama, dua anggota pemuda Bailey lain yaitu Liu Yue si tampan dan Mo Chen si hitam muncul dengan membawa peti mati, di mana Dongjun memberitahu kalau orang yang berada di peti mati tersebutlah yang akan merebut calon pengantin wanita. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika membuka peti mati tersebut yang berisi jasad pemimpin klanku yang dikabarkan meninggal akibat penyakit menular. Faktanya, beliau meninggal bukan karena penyakit menular, melainkan dibunuh oleh seseorang. 杀了他！ Tidak butuh waktu lama, ular putih peliharaan Dongjun pun lalu mengobrak-abrik tempat tersebut dan menghabisi orang-orang klan Yan. Tapi anehnya, kelompok sekte awan putih yang juga hadir dalam momen pernikahan tersebut bersama dengan mbak-mbak halus bersinar yang sebelumnya datang ke tempat kediaman Guchen, gurunya Dongjun. Wanita ini bernama Yue Yao dan dia adalah anak dari pemimpin sekte awan putih. Di sini, salah seorang tetua sekte menyadari bahwa Dongjun memiliki sebuah kekuatan besar di dalam tubuhnya yang disebut sistem meridian alami yang jarang dimiliki oleh seseorang, bahkan bisa dikatakan hanya ada satu orang dalam 1000 tahun yang terlahir dengan bakat alami tersebut, yang artinya kemampuan itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa dilatih. Sementara itu, dengan adanya bukti dari jasad kakaknya, Gu Jianmen akhirnya mengetahui kalau pamannya sendiri yang merupakan otak di balik pembunuhan tersebut yang telah berkhianat dan bekerja sama dengan klan Yan untuk menjadi pemimpin klanku. Sadar kalau sudah tidak punya pilihan lain, pemimpin klan Yan sempat memanggil orang-orang dari sekte awan putih untuk membantunya melawan Gu Jianmen, mengingat sebelumnya mereka telah sepakat untuk bekerja sama. Namun melihat lawannya adalah keluarga bangsawan, mereka mengurungkan niatnya dan hanya menonton dari kejauhan, sampai pada akhirnya Gu Jianmen meluapkan emosinya kepada pemimpin klan Yan untuk menuntut balas atas kematian kakaknya. Tidak berselang lama, giliran sekte awan putih yang muncul, di mana alih-alih membantu klan Yan, mereka justru berniat untuk menculik Dongjun setelah melihat dia memiliki sistem meridian alami yang digadang-gadang bisa membangkitkan kembali negara mereka. Di sini, Chang Feng yang berusaha melindungi Dongjun justru terkena serangan mematikan dari tetua sekte, di mana mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menangkap Dongjun. Saat itulah, tiba-tiba pamannya muncul untuk menggagalkan aksinya tersebut. Meskipun secara tampilan memang kurang meyakinkan, tapi beliau adalah master racun dari segala jenis racun, mulai dari racun semut hingga racun sopi, di mana hal itu dibuktikan ketika tetua sekte awan putih langsung merasakan efek dari racunnya, bahkan sebelum dia menyadari telah terkena racun. Singkat cerita, setelah pemimpin klan Yan meninggal, adiknya secara resmi mengambil alih kepemimpinan. Bahkan dia juga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan pemimpin klanku meskipun orang tersebut telah meninggal, untuk membuktikan ketulusannya. Di tengah perjalanannya, Paman Racun sempat mengajak Dongjun dan Chang Feng mampir di kedai Bujazim untuk membeli anget-anget. Namun bukan untuk diminum, melainkan untuk menyembuhkan luka di tubuh Chang Feng sebagai ucapan terima kasih karena telah melindungi keponakannya. Walaupun tidak 100% sembuh, tapi hal itu setidaknya bisa mengurangi rasa sakit di tubuhnya.
Di sisi lain, diperlihatkan rubah putih yang kembali menemui Yue, mbak-mbak halus bersinar idaman Dongjun kemarin, untuk memberitahu kalau tetua sekte telah meninggal setelah terkena racun mematikan milik Master Racun. Saat itulah, Yue lalu menjelaskan alasan dirinya tertarik untuk mengambil sistem meridian alami Dongjun adalah untuk dikorbankan demi menyempurnakan kekuatan ayahnya yang kini sedang melakukan kultivasi tertutup, di mana hal itu bertujuan untuk membangkitkan negara utara yang telah dikalahkan oleh kerajaan Bailey. Masalahnya, Dongjun yang sekarang tidak memiliki tenaga dalam yang cukup kuat, di mana hal itu akan sangat mubazir jika dipanen sekarang. Oleh karena itu, mereka akhirnya sepakat untuk sementara waktu membiarkan Dongjun berlatih terlebih dahulu dan akan kembali menculiknya jika waktunya tiba. Keesokan harinya, diperlihatkan Paman Racun yang telah berhasil menyembuhkan luka Chang Feng dan kini dia tampil lebih energik. Dan ternyata Paman Racun hanya menggunakan metode racun melawan racun untuk menekan luka-luka lama di tubuhnya, di mana dia memasukkan racun keluarga sehat dan masalahnya beliau tidak memiliki penawarnya. Oleh karena itu, Paman Racun meminta kepada Chang Feng untuk mencari seseorang bernama Raja Obat yang merupakan rival lamanya. Usut punya usut, dia adalah seorang tabib tersohor yang mampu mengobati segala jenis racun. Hal itulah yang membuatnya menggunakan tubuh Chang Feng sebagai kelinci percobaan. Gampangnya, dia sengaja menantang rivalnya tersebut untuk mengobati racun di tubuh Chang Feng sekaligus luka lama yang dia miliki. Kalau berhasil, Chang Feng akan sembuh dan kalau gagal, artinya Paman Racun akan memenangkan rivalitas tersebut. Kanan kiri menang. Karena nggak ada pilihan lain, sementara Chang Feng hanya memiliki waktu 10 hari sebelum racun di tubuhnya bereaksi, mereka pun akhirnya berpisah di mana Chang Feng langsung bergegas untuk menemui Raja Obat. Sampai di sini, Paman Racun lalu memberitahu kepada Dongjun kalau dirinya akan pergi ke festival hutan pedang yang hanya diadakan 4 tahun sekali. Sebuah acara akbar bagi para pendekar pedang di seluruh dunia, bahkan para ahli pedang mengasah kemampuannya selama 4 tahun hanya untuk menyambut acara tersebut. Oleh karena itu, beliau berniat mencarikan Dongjun sebuah pedang yang agak jelek-jelek juga nggak apa-apa sebagai pegangan untuk keponakannya tersebut. Scene kemudian beralih ke sebuah desa kecil di mana diperlihatkan seorang mas-mas bernama Ye Dingxi, seorang pemuda desa yang ingin memperjuangkan nasib masa depannya untuk menjadi lebih baik. Kalau kalian ingat, nantinya dia akan menjadi Raja Iblis, ayah dari Wuxin di serial sebelumnya, di mana dia memiliki tekad kuat untuk pergi merantau ke negara seberang demi mencari sebuah pengalaman baru atau syukur-syukur bisa menjadi kaya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, yang penting ngekos. Kembali ke Dongjun dan Paman Racun yang sudah sampai di desa pedang, sebuah wilayah yang semua penduduknya adalah pengguna pedang. Di desa ini, bahkan seekor anjing pun juga memiliki pedang yang merupakan simbol kebesaran mereka dan tidak sedikit dari mereka yang menggunakan pedangnya untuk membabati tebu, kerja bakti, dan kegiatan sosial lain. Perlu diketahui, wilayah tersebut bisa dijuluki sebagai desa pedang adalah karena tempat itu merupakan markas dari organisasi pondok pedang dan makam pedang spiritual, di mana setiap seorang pendekar pedang yang telah meninggal, maka pedangnya akan disimpan di tempat tersebut kalau tidak keduluan dipakai orang. Dan setiap 4 tahun sekali, mereka akan mengadakan sebuah kompetisi untuk mencarikan tuan baru bagi pedang-pedang tersebut. Sehingga tidak heran jika semua para ahli pedang berkumpul untuk memperebutkan pedang-pedang yang sangat berharga itu. Singkat cerita, acara kompetisi pedang akhirnya resmi dibuka dan diikuti oleh puluhan master pedang dari berbagai daerah, di mana mereka saling memperebutkan pedang sesuai kemampuannya masing-masing. Kompetisi tersebut dibagi menjadi 4 kelas yang artinya akan ada 4 pedang yang menjadi puncak dari masing-masing tier dan titik tertinggi dari semua pedang yang ada di sana bernama pedang abadi.
Singkat cerita, setelah memperebutkan pedang kelas 1 dan 2, salah seorang peserta dari Gunung Wangcheng yang tertarik dengan pedang api yang berada di kelas 3, dia pun maju untuk merebut pedang tersebut dari peserta lain dan dengan mudah mengalahkan mereka semua sehingga bisa mendapatkan pedang tersebut sebagai imbalannya. Wangchengshan Shanzhu. Setelah itu, perebutan pedang kelas 4, kasta tertinggi dari semua pedang yang ada di sana yaitu pedang abadi, di mana kemunculan pedang tersebut membuat semua orang tertegun akan kegagahan dan marwah dari pedang itu sendiri. Di sini, perwakilan dari kota Wushuang maju pertama kali sebagai penantang dan yang menarik, orang yang menjadi lawannya untuk mendapatkan pedang itu adalah Ye Dingxi. Tidak ada satu orang pun di sana yang pernah mendengar namanya sehingga membuat Dingxi diremehkan oleh semua orang karena telah berani menantang perwakilan dari kota Wushuang yang sudah sangat terkenal sejak leluhur mereka dengan kemampuan pedangnya. Tapi mereka harus menarik ucapannya kembali ketika Dingxi justru berhasil mengalahkan perwakilan dari kota Wushuang tersebut dengan sangat tenang. Sementara itu, Dong Jun yang udah liut karena sedari tadi terlalu banyak minum komik, tanpa sadar dia maju untuk menantang Dingxi, dan saat itulah Dingxi langsung teringat kalau orang yang berada di depannya itu merupakan teman masa kecilnya, tapi dia memilih untuk tetap merahasiakan identitasnya untuk sementara waktu dan kembali fokus mendapatkan pedang abadi. Di sini, Dong Jun yang bahkan tidak memiliki pedang sempat dipinjami oleh peserta lain dan meskipun sama sekali tidak mengerti cara menggunakan pedang, entah kemampuan dari mana, dia mampu membuat Dingxi sedikit keteteran sampai akhirnya dia meladeni tantangan Dong Jun dengan memperlihatkan teknik pedang yang sesungguhnya. Di tengah keputusasaan tersebut, Dong Jun yang masih dalam kondisi teler tiba-tiba teringat dengan serangkaian gerakan pedang yang pernah diperlihatkan oleh guru Guchen, yang padahal dia ini adalah tipikal orang malas-malasan. Namun ajaibnya, hanya dengan sedikit ingatan itu, dia bisa mempraktekannya dengan sempurna yang membuat semua pedang di sana bergetar. Diperlihatkan Dong Jun yang bisa-bisanya tampil layaknya seorang master pedang, di mana hal itu pun membuat semua orang di sana berdecak kagum karena tanpa Dong Jun sadari, teknik pedang yang dipakainya itu adalah jurus pedang legendaris khas seorang master bela diri yaitu Guru Guchen yang dikatakan telah meninggal. Bahkan orang-orang telah mengklaim bahwa jurus pedang dari wilayah barat tersebut telah punah dari dunia persilatan setelah pemiliknya meninggal. Namun hari ini mereka menyaksikan secara langsung bahwa Dong Jun lah satu-satunya orang yang mewarisi jurus tersebut. Di sini diperlihatkan kekuatan Dong Jun yang hampir sama kuat dengan Dingxi, hingga akhirnya Dingxi mengalah dan memberikan pedang abadi kepada Dong Jun sekaligus untuk menghormati teknik pedang dari Guru Guchen. Karena seperti diketahui, untuk menguasai jurus tersebut dibutuhkan waktu puluhan tahun dan itu pun belum tentu kalau dosen pembimbingnya rewel. Namun Dong Jun mampu menguasai teknik itu hanya dengan sekali melihat. Setelah berhasil mendapatkan pedang tersebut, Paman Racun kemudian mengajak Dong Jun untuk bergegas pergi dari tempat itu sebelum orang-orang memburunya, dan benar saja, semua ahli pedang di sana berniat menangkap Dong Jun karena menguasai jurus pedang legendaris dari wilayah barat yang dikatakan telah punah. Untungnya Dingxi dengan gercep berhasil menghentikan mereka semua.
Scene kemudian mundur ke belakang, lebih tepatnya ketika Dingzi masih bocil. Jadi diceritakan kalau Dingzi sebenarnya adalah anak dari salah satu jenderal kerajaan Bailey dan memiliki sahabat yaitu Dong Jun dan satu cewek bernama Wang Jun. Mereka hidup berdampingan dan berjanji akan mewujudkan cita-cita mereka di mana Dingzi berniat menjadi seorang pendekar pedang sedangkan Dong Jun sejak kecil memilih untuk menjadi dewa arak. Dan ketika mereka telah berhasil mewujudkan impiannya tersebut, mereka akan bertemu kembali di puncak karir masing-masing. Namun semua harapan itu sirna ketika terjadi tragedi, yaitu sebuah fitnah yang membuat semua keluarga Dingzi justru dibantai oleh kerajaan Bailey sendiri. Dan entah bagaimana dia masih hidup lalu mengganti identitas lamanya menjadi namanya yang sekarang yaitu Ye Dingzi. Keesokan harinya, diperlihatkan Paman Racun yang membawa Dong Jun pulang ke rumahnya di mana ternyata ayahnya telah mengutus pasukannya untuk menyambut kepulangan mereka. Namun alih-alih mendapat sambutan baik, Dong Jun justru diperlakukan seperti tahanan agar tidak kembali kabur. Perlu diketahui, ayahnya Dong Jun juga adalah seorang jenderal, sehingga beliau pun mendidik Dong Jun dengan cara yang keras dan imbasnya mereka tidak pernah akur. Sebaliknya, ibu dan kakeknya sangat memanjakannya, sehingga jadi seperti itulah. Sementara itu, Paman Racun lalu menemui ibunya Dong Jun untuk memberikan pedang abadi yang sebelumnya dia dapatkan dari desa pedang. Masalahnya, Dong Jun tidak pernah menyangka imbas dari teknik pedang yang dia pakai di halayak ramai jauh lebih serius dari perkiraannya, di mana kaisar yang mendengar hal itu pun curiga kalau Gu Chen masih hidup. Sedikit sejarah mengenai siapa guru Gu Chen ini sebenarnya. Sebelumnya, beliau adalah salah satu master terhebat dari negara wilayah barat yang berperang melawan kerajaan Bailey dan akhirnya kalah. Di lain sisi, beliau juga adalah sahabat dekat kakeknya Dong Jun, jenderal yang dikirim oleh Kaisar Bailey untuk menghabisinya, sehingga ketika mendapat perintah tersebut, alih-alih menghabisinya, kakeknya Dong Jun justru melindungi Gu Chen dengan memalsukan kematiannya dan menyembunyikannya di belakang rumah pribadinya. Di tempat itu juga Dong Jun sering menghabiskan masa kecilnya dan karena sama sekali tidak tertarik dengan bela diri, Dong Jun hanya diajarkan teknik menyuling arak, namun tidak jarang juga dia melihat gurunya berlatih pedang. Artinya dengan bukti Dong Jun menunjukkan jurus khas milik guru Gu Chen tersebut, Kaisar mengira kakeknya Dong Jun telah berkhianat dan untuk memastikan hal itu, beliau mengirim putranya Pangeran ke-9 yang juga termasuk dalam 8 pemuda Bailey dengan julukan Raja Langya untuk mengkonfirmasi hal itu. Kembali ke Dong Jun, begitu ayahnya mengetahui kalau putranya telah menggunakan teknik pedang milik Gu Chen, dia pun terlihat sangat marah dan entah bagaimana lagi dia akan menghukum Dong Jun. Meskipun begitu, beliau pun harus menunda hukumannya setelah kakeknya yang sangat memanjakan cucunya tersebut muncul dan berkata kalau dia tidak akan ragu-ragu melawan kaisar sekalipun jika hal itu diperlukan untuk melindungi cucunya tersebut. Mereka hanya khawatir kalau kejadian seorang jenderal ayahnya Dingzi yang difitnah oleh oknum di dalam kerajaan akan kembali terjadi kepada mereka. Di sisi lain, Dong Jun sendiri yang masih merasa bingung kenapa orang-orang memburunya setelah menggunakan jurus milik gurunya pun kemudian nekat untuk kembali menemui gurunya di mana dia mulai menceritakan kalau dia telah membuat masalah setelah menggunakan jurus miliknya sewaktu mengikuti kompetisi pedang. Namun sampai di sini pun, alih-alih marah, guru Gu Chen justru berjanji kepada Dong Jun untuk mengajarinya teknik pedang khas wilayah barat miliknya secara detail jika Dong Jun merasa tertarik dengan teknik pedang tersebut.
Sementara itu di tempat lain, lebih tepatnya di Sekte Awan Putih, sebuah sekte besar dari negara wilayah utara yang dulu juga dikalahkan oleh kerajaan Bailey, di tempat terpencil itulah mereka diam-diam masih membangun kekuatan untuk kembali membangkitkan negara mereka, karena seperti kata Rizal, sesuatu yang didapatkan secara paksa maka akan timbul balas dendam di kemudian hari. Diperlihatkan salah seorang anggota mereka yang kita panggil saja Serigala Ungu, dia melaporkan kalau teknik pedang khas wilayah barat yang selama ini menghilang tiba-tiba muncul kembali. Tidak hanya itu, orang yang mempraktekannya adalah orang yang sama yang memiliki sistem meridian alami, di mana orang itu tidak lain adalah Dong Jun. Mendengar hal itu, menilai kalau Guru Gujian masih hidup, penasihat Sekte Awan Putih pun kemudian memintanya bersama dengan Rubah Putih untuk segera mencari Dong Jun sekaligus Guru Gujian dan membawanya ke sana, sehingga mereka bisa memanfaatkan kedua orang tersebut untuk melawan kerajaan Bailey. Di sisi lain, diperlihatkan Chang Feng yang kini telah sampai di kediaman Raja Obat, rival dari Paman Racun. Ternyata, beliau telah mengetahui semua rencana licik dari Master Racun tentang racunnya dan penyakit lama Chang Feng. Meskipun begitu, beliau tetap bersedia mengobatinya dengan syarat Chang Feng harus mengabdikan dirinya di sana selama 6 bulan sebagai gantinya. Balik ke Dong Jun setelah ayahnya mengetahui kalau anaknya berkeinginan untuk belajar pedang, beliau berencana akan mengajarinya teknik dasar berpedang dari keluarga besarnya. Pertama, dia menunjukkan satu tebasan miliknya dan menyuruh Dong Jun agar tidak kemana-mana sebelum bisa menguasai apa yang beliau ajarkan barusan. Tanpa dia sadari, hal itu beliau lakukan untuk menghindarkannya dari perwakilan kerajaan yang kini sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Dan benar saja, tidak berselang lama, Pangeran ke-9 bersama Lei pun akhirnya tiba di mana ayahnya Dong Jun menyambut kedatangan mereka secara langsung. Di sini, Pangeran ke-9 lalu menjelaskan maksud kedatangannya ke sana bukanlah mengemban misi dari kerajaan, melainkan dari akademi, di mana dia secara langsung meminta kepada bangsawan Jengsi untuk mengirimkan salah satu perwakilan yang paling berbakat agar mengikuti tes pendaftaran di Akademi Jixia. Sadar kalau mereka akan mengincar cucunya untuk dibawa ke kota Tianxi, kakeknya pun memasang badan dan beralasan kalau Dong Jun saat ini sedang tidak berada di rumah, di mana dia akan menyiapkan kandidat lain untuk mengikuti tes tersebut. Kembali ke Dong Jun yang masih berlatih pedang, di sini dia dibuat emosi ketika terus-terusan gagal membelah patung jerami yang padahal dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Di tengah keputusasaan tersebut, Dong Jun menyempatkan untuk minum aqua agar bisa kembali fokus, di mana ketika tubuhnya mulai rileks, enteng, tiba-tiba dia merasakan kekuatan besar yang meledak-ledak dari dalam tubuhnya dan menjadikannya seperti orang kerasukan, persis seperti apa yang terjadi di Desa Pedang. Imbasnya, kejadian barusan tanpa sengaja dilihat langsung oleh Pangeran ke-9 tepat ketika dirinya berniat meninggalkan tempat tersebut. Melihat hal itu, dia pun semakin yakin kalau Dong Jun adalah pemuda yang telah mewarisi jurus pedang wilayah barat milik Guru Gujian, dan artinya dia adalah murid dari sosok terhebat nomor 2 dan wajib dibawa ke Akademi Jixia untuk mengembangkan bakatnya. Tidak hanya itu, Pangeran ke-9 juga merasakan adanya sebuah energi besar yang berada di sekitar tempat tersebut, di mana dia kemudian meminta Lei untuk menjaga Dong Jun, sementara dirinya berniat mencari dari mana sumber energi itu berasal. Dan tepat seperti apa yang dia duga, Pangeran ke-9 akhirnya berhasil menemukan keberadaan Guru Gujian yang berada di belakang kediaman keluarga Dong Jun dan bermaksud menangkapnya untuk dibawa ke kerajaan. Sementara itu, menyadari kalau keberadaan Guru Gujian telah tersebar, ayahnya Dong Jun kemudian mengerahkan sebagian pasukannya untuk melindungi tempat tersebut. Namun, tiba-tiba orang-orang dari Sekte Awan Putih muncul untuk menerobos masuk dengan maksud untuk membawa Guru Gujian pergi.
Kembali ke Guru Guchen dan Pangeran ke-9, sebagai salah seorang master bela diri top global, Guru Guchen pun lalu memperlihatkan jurusnya kepada Pangeran ke-9 untuk membuatnya sadar seberapa besar perbedaan kekuatan antara mereka berdua. Untungnya, di sini Pangeran ke-9 adalah tipikal orang yang cukup bijaksana di mana mereka justru saling menghormati dan menyudahi pertarungan mereka. Guru Guchen juga memberi pesan kalau beliau sudah hampir di ujung umurnya sehingga pihak kerajaan tidak perlu merasa terancam dengan eksistensi dirinya. Beliau hanya berharap bisa mewariskan teknik-teknik pedang wilayah barat miliknya sebelum meninggal kepada satu-satunya muridnya yaitu Dong Jun. 那北离便更不会放。 Di tengah obrolan tersebut, orang-orang dari Sekte Awan Putih akhirnya berhasil menemukan lokasi persembunyian Guru Guchen dan berniat membawanya kembali ke markas Sekte Awan Putih secara paksa. Mereka menduga kalau kekuatan Guru Guchen saat ini sudah tidak semengerikan dulu sehingga beliau memutuskan untuk bersembunyi. Merasa masalah tidak akan selesai dengan mudah, Guru Guchen pun berniat untuk menunjukkan seluruh kekuatannya, membuktikan kalau ilmu bela dirinya belum habis seperti dugaan mereka, sekaligus untuk menyelesaikan semua masalah akibat eksistensi dirinya. Di saat yang bersamaan, Dong Jun yang sebelumnya telah menyadari bahwa Guru Guchen sedang dalam bahaya, dia muncul bersama Paman Racun dan Lei untuk membantu gurunya. Meskipun begitu, kemampuan Dong Jun yang sekarang tidak akan bisa mengimbangi pertarungan Guru Guchen, di mana diperlihatkan kekuatan Guru Guchen yang benar-benar berada di level lain, bahkan seolah-olah mereka bertarung di dalam sebuah portal yang membuat jurus-jurus terbaik dari para anggota Sekte Awan Putih seperti tidak berpengaruh sama sekali. 明月落。 Di sini, Guru Guchen juga memanfaatkan pertarungan itu untuk menunjukkan secara lengkap gerakan pedang khas wilayah barat kepada Dong Jun, hingga akhirnya orang-orang dari Sekte Awan Putih pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dengan tangan kosong. Menariknya, dari keempat orang tersebut, Rubah Putih sempat mengucapkan terima kasih karena telah menunjukkan sebuah jurus yang luar biasa kepadanya. Tanpa Dong Jun sadari, Guru Guchen telah menggunakan semua tenaga dalamnya yang tersisa dalam satu serangan tersebut, sekaligus untuk menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi takdirnya agar tidak membawa masalah kepada keluarga besar kakeknya Dong Jun. 小白梨，替我向你娘辞别。 再会了。 Sampai di sini, Guru Guchen kemudian ngobrol secara empat mata bersama Dong Jun untuk berterima kasih karena telah menemaninya selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, beliau juga berpesan kepada Dong Jun untuk membuatkannya arak terbaik dan memintanya untuk menggantungkan arak tersebut pada bangunan tertinggi di pusat kota Tianxi sebagai kenang-kenangan sebelum akhirnya Guru Guchen pun pergi untuk selamanya. 我的徒儿，师父，等他回来。 7 hari berlalu setelah kematian Guru Guchen, Pangeran ke-9 lalu kembali menemui kakek dan ayahnya Dong Jun dengan tujuan meminta izin kepada mereka untuk membawa Dong Jun ke Akademi Jixia. Awalnya, kakeknya sempat menolak permintaan tersebut mengingat Dong Jun adalah cucu satu-satunya yang akan mewarisi semua yang dia miliki saat ini. Namun setelah Pangeran ke-9 memberitahu kalau Sekte Awan Putih telah menjadikan Dong Jun sebagai target penangkapan, di mana satu-satunya tempat yang paling aman untuk melindunginya adalah di Akademi Jixia, mereka pun akhirnya sepakat untuk mengizinkan Dong Jun mondok di Akademi Jixia yang berada di ibu kota kerajaan yaitu kota Tianxi. 愿以性命担保。多谢。
Sebelum berangkat, ibunya sempat menemui Lei dan menaruh racun ke dalam tubuhnya sebagai jaminan kalau terjadi apa-apa dengan Dongjun, maka Lei juga akan membayarnya dengan nyawanya. 我帮谁，我就帮谁。 学成而归。 Di tempat lain, diperlihatkan Chang Feng yang kini kondisinya sudah mulai membaik. Dongjun juga mengirimkan sebuah surat yang intinya kalau sekarang dia berada di Akademi Jixia, tempat di mana orang-orang hebat berkumpul, dan menyuruhnya untuk segera menyusulnya jika tubuhnya sudah benar-benar fit. 我也一定会去天启城。 Singkat cerita, Dongjun akhirnya sampai di kota Tianxi, tempat di mana Akademi Jixia berada, di mana saat sedang melihat-lihat tempatnya yang baru, saat itulah dia tidak sengaja bertemu dengan bapak-bapak yang sedang minum arak. Tanpa Dongjun sadari, beliau adalah Li Changsheng atau biasa disebut Tuan Li, kepala Akademi Jixia, guru dari 8 pemuda Beili, sekaligus orang terkuat nomor 1 di dunia seni bela diri saat ini, di mana hanya dengan sebuah jentikan jarinya langsung membuat Dongjun tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, diperlihatkan Dongjun yang sudah mulai mencoba melatih tenaga dalamnya karena tenaga dalamnya tersebut akan menjadi kunci atau syarat utama agar bisa diterima di Akademi Jixia. Jadi meskipun Dongjun telah berada di Akademi Jixia sebagai murid pilihan, tapi secara aturan dia tidak bisa serta-merta menjadi murid langsung dari Tuan Li karena hanya 8 pemuda Beili yang akan menjadi muridnya. Intinya dia wajib mengikuti tes terlebih dahulu, di mana tentu saja hal itu membuatnya kembali frustasi. 这完全没什么作用啊。 Di tengah keputusasaan tersebut, Dongjun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seseorang bertopeng yang memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin sekte Mahatau, di mana sekte tersebut lebih kepada mengumpulkan informasi terkini daripada peningkatan ilmu bela diri, sehingga beliau tahu betul kalau Dongjun memiliki tenaga dalam yang tersegel di dalam tubuhnya berkat arak obat milik Guru Guchen, dan hanya akan terpicu ketika Dongjun dalam keadaan mabuk. 不打了，不打了。 Di sini, pemimpin sekte Mahatau berjanji akan membantu mengeluarkan tenaga dalam tersebut sebagai bentuk balas budi kepada Guru Guchen yang dulu pernah menawarinya pekerjaan saat sedang menganggur. 今晚我再来。弱者没有说不的资格。 今晚我没空。 Sementara itu di sekte Awan Putih, diperlihatkan rubah putih yang sedang melapor kepada Yue, Bak-bak halus bersinar, bahwa Dongjun telah sampai di kota Tianxi untuk mengikuti ujian masuk Akademi Jixia, di mana hal itu otomatis akan membuat mereka semakin kesulitan untuk membawa Dongjun dan kesempatan membangkitkan wilayah utara akan semakin jauh. Mengetahui hal itu, Yue pun memutuskan untuk mengikutinya pergi ke Tianxi dan menyamar dengan KTP palsu untuk mengikuti ujian Akademi Jixia demi bisa membawa Dongjun ke sekte Awan Putih. Xin kemudian beralih sebentar ke Gunung Wangcheng, sebuah perguruan yang terkenal akan ramalan-ramalannya yang terbukti jitu, di mana diperlihatkan seorang murid di sana yang kita panggil saja Yuji. Dia baru saja pulang setelah mengikuti kompetisi di Kota Pedang, di mana dia memenangkan pedang bara api, satu kelas di bawah pedang abadi milik Dongjun kalau kalian ingat, dan memberikan pedang tersebut kepada adiknya yang baru berumur 10 tahun sebagai hadiah. Hal itu pun membuat sang adik termotivasi dan berniat suatu hari akan turun gunung dan mencari pedangnya sendiri untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang ahli pedang. Di saat yang bersamaan, guru mereka memberitahu kalau bocil tersebut terlahir memiliki bakat yang luar biasa, bahkan akan mengukir sejarah baru sebagai pendekar terhebat di Gunung Wangcheng yang nantinya juga akan menjadi salah satu dewa pedang di serial sebelumnya yang bernama Zhao Yuzhen, di mana beliau pernah meramal jika sampai anak itu turun gunung, maka akan terjadi bencana besar dan oleh karena itu, guru mereka terpaksa tidak akan membiarkannya keluar dari Gunung Wangcheng. 将是望城山百年之最。
Di tengah obrolan tersebut, guru mereka juga memberitahu kalau pihak kerajaan Beili telah mengirim surat yang meminta perwakilan dari Gunung Wangcheng mengirim satu muridnya untuk mengikuti ujian kompetisi masuk ke Akademi Jixia, di mana beliau meminta Yuji untuk segera pergi ke kota Tianzi mengikuti ujian tersebut. Tidak hanya itu, beliau juga berpesan untuk mengawasi seseorang bernama Bailey Dongjun, di mana beliau mendapat hidayah atau lebih ke wangsit. Jikalau Yuji berniat menjadi seorang master bela diri, maka Dongjun akan menjadi salah satu lawan beratnya. Kembali ke Tianzi, di mana diperlihatkan Dingzi yang juga sudah sampai di sana dan kembali menengok bekas kediaman keluarganya. Saat itulah dia tidak sengaja melihat Dongjun yang juga sedang mengunjungi tempat tersebut untuk memberikan penghormatan kepadanya dan keluarganya, sekaligus mengenang masa kecil mereka karena berpikir kalau Dingzi ikut dibunuh dalam kejadian 10 tahun yang lalu. Tidak berselang lama, pemimpin sekte Mahatau tiba-tiba muncul untuk membuat kesepakatan bersama Dongjun di mana dia bersedia mengajarinya tenaga dalam asalkan Dongjun mau memberikannya arak buatannya. Mendengar hal itu, tidak ada cara lain, akhirnya Dongjun pun menyetujui permintaan tersebut. Begitu Dongjun pergi, Dingzi kemudian juga memberikan penghormatan kepada keluarganya, di mana dia sempat merasakan kesedihan yang luar biasa ketika teringat dengan kematian kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dia berjanji akan mencari keadilan dan mengembalikan kehormatan mereka. Kembali ke Dongjun, dia lalu membawakan arak buatannya untuk diberikan kepada pemimpin sekte Mahatau sebagai bentuk kerjasama, di mana beliau kemudian memanfaatkan arak tersebut untuk mengajarkannya teknik dasar tenaga dalam Dongjun dengan tujuan membangkitkan tenaga dalam yang berada di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Dongjun akhirnya berhasil mengeluarkan sedikit tenaga dalamnya meskipun belum maksimal setelah menerapkan setiap detail gerakan yang sebelumnya diajarkan oleh pemimpin sekte Mahatau tanpa dalam kondisi teler, di mana hal itu otomatis membawa kembali motivasi Dongjun untuk mengikuti ujian masuk ke Akademi Jixia yang akan diadakan dalam 3 hari ke depan. Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, ujian masuk Akademi Jixia pun akhirnya tiba, di mana Liu Yue, si tampan bersama salah satu pemimpin rumah judi terbesar di Tianzi ditunjuk sebagai juri yang akan memimpin ujian tersebut. Di sini, Dongjun kembali bertemu dengan Dingzi yang juga mengikuti ujian tersebut. Namun sampai saat ini pun dia masih tidak mengenalinya sebagai teman masa kecil karena menganggap kalau Dingzi telah meninggal. Ujian kali ini bukanlah tentang bela diri dan sastra, melainkan attitude dan jiwa kepemimpinan, di mana pada ujian pertama, semua peserta yang datang dari berbagai lapisan masyarakat dipersilahkan masuk untuk menunjukkan apapun bakat mereka di luar seni bela diri dan sastra, di mana semua peserta masing-masing akan diberikan salah seorang asisten untuk mengambil apapun kebutuhan mereka dalam menunjukkan bakatnya tersebut, dan mereka akan memiliki waktu 12 jam sejak ujian dimulai. Mereka pun mulai menunjukkan bakat mereka masing-masing. Ada yang menempa senjata, membuat obat, ada yang melamun. Bahkan diperlihatkan ketika seseorang menantang untuk bermain catur igo, meskipun telah berlatih selama belasan tahun, justru dengan mudah bisa dikalahkan oleh bocil asisten Liu Yue. Tiba-tiba di tengah acara tersebut, salah seorang asisten datang dengan marah-marah karena membawa banyak sekali barang yang tidak lain adalah milik Dongjun. Ternyata hanya dalam waktu yang singkat tersebut, dia memutuskan untuk menyuling arak menggunakan metode khusus, sementara Dingzi akan memamerkan skillnya dalam membuat daging panggang.
Tidak hanya itu, peserta lain juga ikut menunjukkan keterampilan mereka dalam ujian tersebut, di mana muncul sosok perempuan murid dari Dewa Pencuri yang akan menunjukkan skillnya dalam hal kecepatan. Di tengah unjuk kebolehannya, dia tidak sengaja mengenai salah satu botol milik Dongjun, di mana Dongjun langsung melompat untuk menangkap kembali botol tersebut yang membuat peserta itu justru kagum melihat teknik terbang milik Dongjun. 小心点喽。 考生燕飞飞， 我这可算是过了初试，多谢。 Tidak berselang lama, tiba-tiba semua mata tertuju kepada seorang wanita yang datang ke sana untuk mengikuti kompetisi tersebut, di mana orang itu tidak lain adalah Yue yang kini merubah penampilannya dan menggunakan KTP baru menjadi mbak-mbak yang tetap halus tapi kurang begitu bersinar. Meskipun Dongjun sempat terpana melihat matanya yang familiar, tapi dia belum menyadari kalau orang itu merupakan wanita bercadar halus bersinar yang selama ini dia kagumi. Di sini, dia kemudian menunjukkan skillnya dalam berjudi di mana pengalamannya setiap hari depo akhirnya bisa berguna. Alhasil, pemilik rumah judi di sana lalu membawakan lawan yang sepadan untuknya dan karena permainan tersebut harus beranggotakan 4 orang, maka dia mengajak Dingzi dan juga Dongjun, di mana otomatis Dongjun yang sama sekali tidak pernah berjudi pun mendapatkan angka paling kecil di antara mereka semua. 怎么样？ 听起来更不吉利了。 Saya pun tidak begitu mengerti permainan apa yang mereka mainkan. Yang jelas, Yue memiliki kartu yang paling tinggi meskipun semua orang di sana yakin bahwa dia berbuat curang. Gampangnya, kartu as dalam satu pack kartu yang seharusnya ada 4 jadi ada 5. Entah dari mana kartu satunya, namun karena para juri tidak bisa membuktikannya, Yue pun akhirnya dinyatakan lolos pada ujian pertama. 抓不到他都叫实力。 考生尹落霞过初试。 Di sisi lain, ada salah seorang peserta lain dengan kemampuan unik yang kita panggil saja Mahmud, di mana dia bisa memanipulasi waktu di sekitarnya sehingga langsung diloloskan begitu saja oleh para penguji. 阵呢，我就不破了。 在公子面前献丑了。 Singkat cerita, setelah satu persatu peserta menunjukkan hasil dari kreativitasnya, pada saat terakhir, Dongjun akhirnya maju untuk menyajikan arak terbaik buatannya meskipun dalam waktu yang terbatas tersebut. Di mana ternyata ada peserta lain yang juga menyuling arak yang cukup berkualitas, di mana hal itu justru membuat Liu Yue sebagai juri curiga kalau orang itu telah berbuat curang karena tidak masuk akal jika arak yang hanya dibuat dengan batas waktu tersebut bisa terfermentasi dengan begitu sempurna. Lalu saat mereka mencoba arak milik Dongjun, arak tersebut memiliki kadar alkohol yang rendah di mana mereka berkata kalau arak tersebut sangat menyegarkan seperti adem sari yang bahkan membuat pemilik judi tidak bisa berhenti meminumnya. Begitu juga ketika mereka mencicipi masakan Dingzi yang sangat kental dengan cita rasa pengalaman berpetualang, di mana hal itu otomatis membuat mereka berdua lolos ke tahap selanjutnya. 叶鼎之过初试。 Sementara itu di lantai atas diperlihatkan pangeran kerajaan kedua yang bernama Raja Jing, di mana dia juga sedang memantau para peserta tersebut. Bukan tanpa alasan, namun dia sengaja melihat perkembangan ujian itu dan berniat merekrut peserta yang berbakat untuk membantunya mendapatkan tahta menjadi kaisar. Keesokan harinya, Dingzi tiba-tiba dipanggil oleh Raja Jing untuk ngobrol secara empat mata, di mana dia meminta Dingzi untuk membantu rencananya dan sebagai gantinya, dia akan memberikan apapun permintaannya selain giok kekaisaran, mengingat benda itu sangat dilindungi oleh pihak kerajaan Beili. Mendengar hal itu, Dingzi pun akhirnya sepakat untuk bekerja sama bersama Raja Jing. 好，那我就提前多谢。 Ternyata oknum kerajaan yang dulu telah memfitnah keluarganya adalah Raja Jing sendiri untuk mendapatkan tahta sebagai raja, karena sebelumnya dia juga merupakan pangeran seperti halnya pangeran ke-9 dan yang lainnya. Tanpa beliau sadari, orang yang dia undang di hadapannya adalah anak dari jenderal yang telah dia fitnah. 何为欲加之罪？怎么会是玉玺呢？ Sementara itu di sisi lain,
Diperlihatkan Yue yang sedang berjalan di tengah kota tiba-tiba diikuti oleh seseorang, bahkan dia sempat terlibat adu mekanik dengan orang tersebut, di mana ternyata orang itu adalah rubah putih yang sengaja mengikuti Yue untuk memantau pergerakannya, sehingga Yue pun sadar betul kalau rubah putih datang ke sana bersama antek-anteknya yang kini sedang menyusup di ujian akademi untuk menangkap Dongjun kalau Yue gagal melakukannya. Kembali ke Dongjun, sebelum ujian tahap akhir tiba, pemimpin Sekte Mahatau sempat menemuinya untuk kembali mengajarkannya ilmu dasar tenaga dalam. Dia juga memberitahu bahwa ujian berikutnya akan menjadi persaingan kekuatan di mana para peserta diwajibkan untuk membentuk tim dan bertarung satu sama lain. Keesokan harinya, hari kedua ujian masuk akademi akhirnya tiba dan hanya menyisakan 16 orang peserta. Sesuai dengan bocoran pemimpin Sekte Mahatau semalam, di sini Lei menjelaskan rules dari ujian tersebut kalau mereka akan dibagi menjadi 4 tim yang terdiri dari 4 orang pada masing-masing tim, di mana mereka dipersilahkan untuk memilih anggotanya secara bebas. Setelah itu, mereka akan diberi tugas untuk mencari sesuatu berdasarkan petunjuk yang akan diberikan kepada masing-masing tim. Awalnya, tidak ada satu orang pun yang mengajak Dongjun untuk setim dengannya. Semua orang berlomba untuk meminta Dingzi masuk ke kelompok mereka, di mana Yue lalu memanfaatkan hal itu untuk mendekati Dongjun. Di sisi lain, Dingzi justru menolak semua orang yang mengajaknya dan lebih memilih satu tim dengan Dongjun tentu saja. Mereka juga memilih Yuji, pemuda Gunung Wangchen, untuk menjadi anggota keempat. Tidak berselang lama, Tuan Li atau guru besar Akademi Jixia akhirnya muncul untuk memberitahu lokasi yang akan digunakan untuk ujian mereka kali ini adalah seluruh kota Tianxi, di mana nantinya dari ke-16 peserta tersebut hanya ada satu orang yang berhak lolos untuk menjadi murid Akademi Jixia sekaligus mengisi daftar anggota 8 pemuda Beili. Xin kemudian beralih ke kediaman Raja Jing di mana dia telah memerintahkan seseorang untuk mengirim pesan kepada Dingzi dan pesan tersebut berisi perintah untuk menghabisi Dongjun. Dia sengaja melakukan hal itu untuk mengetes Dingzi apakah dia orang yang bisa dikendalikan. Yang faktanya tentu saja Dingzi pun langsung menghancurkan pesan tersebut karena sedari awal dia justru ingin menuntut balas kepada Raja Jing atas kematian kedua orang tuanya dan hanya berpura-pura mendekatinya. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan pemimpin Sekte Mahatau yang mengumpulkan informasi mengenai asal-usul para peserta ujian, di mana mereka menemukan fakta yang bahkan pihak kerajaan dan akademi belum menyadarinya. Di sini, pihak Sekte Mahatau menyadari bahwa kemungkinan Dingzi adalah anak dari jenderal kerajaan yang difitnah 10 tahun yang lalu dan selama ini dibesarkan oleh seorang master terhebat di wilayah Nanju, kota sebelah, di mana master tersebut juga merupakan adik seperguruan dari Tuan Li. Hanya ada satu orang yang saat ini belum bisa mereka identifikasi, di mana orang itu adalah Mahmud, karena dirinya menggunakan undangan dari peserta lain untuk menyembunyikan identitas aslinya, sementara pemilik identitas asli peserta ujian tersebut telah ditemukan meninggal dalam perjalanan menuju ke kota Tianxi. Menyadari hal itu, pemimpin Sekte Mahatau pun bergegas mengirim informasi tersebut kepada pihak akademi, di mana kabar tersebut otomatis membuat Pangeran ke-9 langsung bergegas untuk mencari keberadaan Dongjun karena bisa dipastikan nyawanya kini sedang dalam bahaya. Dan tepat seperti apa yang mereka duga, Mahmud merupakan salah satu penasihat Sekte Awan Putih yang memiliki kembaran dan misi yang berbeda dengan Yue. Karena sementara Yue menjalankan misinya secara halus, mereka melakukannya dengan cara sebaliknya, di mana hal itu terbukti ketika mereka tidak segan-segan menghabisi semua anggota tim mereka sendiri.
Kembali ke Dongjun dan yang lainnya yang sudah sampai di sebuah tempat yang tertulis di petunjuk mereka, sempat terjadi hal yang menarik ketika mereka berada di dalam, di mana saat terdapat benang tajam yang menghadang mereka, Yuji sudah merangkak untuk menghindari benang tersebut, sementara Dongjun justru dengan mudah memotong semua benang itu dengan satu tebasan pedang abadinya. Sesampainya di ujung ruangan, mereka melihat puluhan pedang yang disimpan di sana dan salah satunya adalah pedang kelas 4 selevel dengan pedang abadi milik Dongjun yang memiliki batu giok di tengahnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang kakek-kakek misterius penjaga kuil tersebut yang memiliki pupil ganda, sedangkan orang yang terlahir dengan kemampuan pupil ganda dianggap sudah setara dengan setengah dewa. Sadar akan adanya bahaya, Dongjun berniat untuk mengalihkan perhatiannya agar teman-temannya bisa keluar dengan selamat. Namun teman-temannya justru menolongnya dan berniat untuk melawan kakek-kakek penjaga kuil tersebut bersama-sama. Namun, semua itu ternyata adalah ujiannya, bukanlah untuk menguji kemampuan bela diri mereka, melainkan untuk mengetes bagaimana mereka akan bertindak ketika terjadi sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Alhasil, mereka pun dianggap lolos karena attitude mereka yang tetap tidak meninggalkan rekan satu tim ketika dalam keadaan bahaya. Terakhir, kakek tersebut berkata kalau mereka harus mencari petunjuk dari kantung milik 3 tim lain. 多谢前辈。 Setelah Dongjun pergi, tidak berselang lama Pangeran ke-9 dan Lei yang datang ke sana untuk mencari keberadaan Dongjun, di mana dia memberitahu si kakek kalau ada seseorang yang menyamar menjadi peserta ujian untuk menculik Dongjun. Di tengah obrolan tersebut, salah seorang pengawas datang untuk melaporkan bahwa Mahmud dan semua anggota timnya telah ditemukan tewas dan mereka pun langsung bergegas ke TKP untuk memeriksanya. Di sana, mereka melihat 3 peserta dari tim Mahmud yang tewas dengan kondisi mengenaskan, namun mereka menemukan keanehan ketika melihat jasad Mahmud yang tewas dengan tidak terlalu banyak luka pada tubuhnya. Sampai akhirnya, mereka menyadari satu hal bahwa orang itu bukan Mahmud yang asli, melainkan mayat pengganti. Kembali ke Dongjun. Di sini, Dingzi melihat kondisi Dongjun yang ternyata beneran terluka akibat serangan kakek penjaga kuil di tempat sebelumnya. Dan sebelum bertemu dengan tim lain, Dingzi berinisiatif untuk terlebih dahulu mentransfer sedikit tenaga dalamnya dan membantu memulihkan tubuh Dongjun. Dan di saat seperti ini, mereka justru didatangi oleh Mahmud dan Rubah Putih yang berniat menangkap Dongjun, di mana otomatis Yuji pun turun tangan untuk menahan Mahmud, sementara Yue pura-pura bertarung melawan Rubah Putih. Tapi meskipun Yuji telah mengeluarkan seluruh kemampuannya, hal itu bukanlah masalah bagi Mahmud, di mana dia berhasil menghalau jurus-jurus yang dikeluarkan oleh Yuji. Dan ketika Mahmud berniat melancarkan serangan balik, Dingzi tiba-tiba muncul dengan mengeluarkan jurus Raja Amarah. Sementara itu, Yue yang masih pura-pura bertarung melawan Rubah Putih, mereka mengatur rencana untuk membuat seolah-olah Yue berhasil mengalahkan Rubah Putih, di mana hal itu bertujuan untuk menyembunyikan identitasnya yang merupakan anak dari pemimpin Sekte Awan Putih. Kembali ke Mahmud, diperlihatkan betapa mengerikannya jurus Raja Amarah milik Dingzi yang bisa menghajar Mahmud dengan membabi buta, di mana jurus tersebut terkenal sebagai salah satu seni bela diri yang paling menakutkan di dunia persilatan karena sifat dari jurus itu sangat menguras tenaga dalam sampai-sampai bisa membuat pemakainya lumpuh jika memaksa menggunakannya secara terus-menerus. Sehingga dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam posisi sangat mendesak, karena jika memaksa maka taruhannya adalah nyawa. Untungnya, Dongjun yang sebelumnya telah berhasil memulihkan kekuatannya tiba-tiba muncul untuk mengambil alih pertarungan tersebut.
Saat itulah, Dong Jun akhirnya benar-benar meladeni perlawanan dari Mahmud menggunakan teknik pedang khas wilayah barat milik Guru Gujian dengan sangat sempurna, yang hal itu membuat Mahmud mulai ketar-ketir dan memutuskan untuk kabur saat itu juga. Tanpa mereka sadari, sedari awal pertarungan tersebut dipantau oleh Tuan Li yang sedang bersama dengan istri dari Guru Gujian dari kejauhan, yang merasakan kembali kehadiran suaminya melalui teknik yang dipakai oleh Dong Jun. Di sini, Tuan Li pun langsung mendatangi Mahmud yang telah bertemu kembali dengan saudara kembarnya, dan hanya dengan menggunakan sebuah ranting, beliau berkata kalau salah satu mereka harus mati karena telah membuat kerusuhan di ujian masuk akademinya. 走一个死一个吧！来，尸体不许带走。 Setelah merasa semuanya aman, Dong Jun dan yang lainnya lalu bergegas untuk menyelesaikan ujian masuk akademi. Namun yang tidak mereka sadari adalah Yue telah mengetahui kalau Sekte Awan Putih sudah menyiapkan perangkap untuk menangkap Dong Jun. Namun alih-alih membantu sektenya, dia menyarankan agar mereka berpencar untuk menghindarkan Dong Jun dari sergapan Sekte Awan Putih. Dalam momen ini mulai terlihat bagaimana sikap Yue yang telah berubah atau melenceng dari tujuan awalnya, karena seperti diketahui tujuan awal dia datang ke sana adalah untuk menangkap Dong Jun, namun kini dia justru berniat melindunginya. 小姐，引百里东军往右。白龙君，王总，天快亮了。 Dan tepat seperti apa yang diperkirakan sebelumnya, justru Dingzi dan Yuji yang dihadang oleh Serigala Ungu, di mana dia langsung menyerang mereka secara bersamaan. Ajaibnya, dalam pertarungan tersebut, Serigala Ungu secara tidak sengaja menyadari kalau Dingzi juga memiliki sistem meridian alami sama seperti Dong Jun, di mana hal itu dibuktikan ketika tenaga dalamnya terlihat masih normal, bahkan setelah mengeluarkan jurus Raja Amarah, yang padahal manusia biasa pada umumnya akan langsung lumpuh jika menggunakan jurus tersebut dalam jarak waktu yang berdekatan. Mengetahui hal itu, daripada susah-susah menangkap Dong Jun, dia pun berniat untuk menangkap Dingzi sebagai alternatif untuk dibawa kembali ke Sekte Awan Putih. Merasa kepepet, Dingzi dan Yuji pun memutuskan untuk melarikan diri, tapi sialnya mereka sempat terkena serangan terakhir dari Serigala Ungu yang membuat mereka terjatuh persis di halaman rumah seorang mbak-mbak Mening yang bernama Wen Jun. Dia merupakan putri dari pemimpin sekte bayangan yang cukup disegani, sekaligus sahabat semasa kecil Dingzi dan juga Dong Jun yang nantinya juga akan menjadi ibunya Wuxin di serial Blood of Yao. Tapi di sini Wen Jun belum menyadari kalau Dingzi adalah sahabat semasa kecilnya, di mana awalnya Serigala Ungu berniat meminta Dingzi untuk dibawa ke Sekte Awan Putih, tapi begitu melihat Luo Qingyang, kakak seperguruan Wen Jun yang memantau mereka, yang nantinya dia juga akan menjadi salah satu dewa pedang terhebat, dia hanya memperingatkan kalau Serigala Ungu sedang berurusan dengan kerajaan, dan hal itu langsung membuat Serigala Ungu mundur ketakutan. 师兄果然厉害。 他竟然被你吓跑。 Di sisi lain, diperlihatkan Dong Jun dan Yue yang sudah sampai di gerbang naga dan bertemu dengan Tuan Li dan para anggota pemuda Bailey. Nah, karena mereka sampai di garis finish secara bersamaan, sedangkan Tuan Li hanya akan menerima satu murid, Yue pun memutuskan untuk mengundurkan diri karena selama ujian hanya menjadi beban dan membiarkan Dong Jun yang diterima menjadi murid beliau. 告辞。 姑娘是否愿意拜我为师？ Saat itulah Liu Yue si tampan tiba-tiba menghentikannya dan berniat menjadikannya sebagai murid pertamanya, di mana Yue pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut karena dengan begitu dia masih memiliki kesempatan untuk mendekati Dong Jun dan membujuknya dengan serapi mungkin agar penyamarannya tidak diketahui oleh siapapun. 弟子拜见师傅。 哎，小子，你呢？ Sementara itu, Dong Jun justru tanpa rasa bersalah mengatakan kalau dia tidak akan menjadi murid Tuan Li sebelum Dingzi sampai di tempat tersebut, dan justru meminta Tuan Li untuk mengangkat mereka berdua sekaligus menjadi murid dengan tawaran kalau mereka memiliki combo delek-delek, yaitu daging panggang dan ciu. 我陪你等。哎呀，好喝，
好酒好弟子。 Tapi setelah menunggu seharian penuh, Dingzi tidak kunjung muncul, di mana hal itu membuat Dongjun mulai khawatir dan berniat mencari keberadaannya. Tanpa dia sadari, Dingzi kini berada di kediaman Wenjun dan mendapat perawatan maksimal untuk memulihkan tenaga dalamnya setelah terkuras habis akibat menggunakan jurus Raja Amarah secara terus-terusan. 就是好啊。 Alhamdulillah, kondisi Dingzi pun mulai menunjukkan progres yang baik dan tinggal menunggu waktu untuk memulihkan tenaga dalamnya. Saat itulah Yuji kemudian mengajaknya untuk segera kembali ke akademi dan menyelesaikan misi mereka. Namun Dingzi justru menolak ajakan tersebut dan mengatakan kalau sebenarnya dia mengikuti kompetisi tersebut bukanlah untuk menjadi murid Tuan Li, melainkan hanya untuk mencari pengalaman. Oleh karena itu, dia meminta Yuji untuk kembali ke akademi terlebih dahulu dan menitipkan pesan kepada Dongjun kalau dia baik-baik saja, sementara dirinya akan memulihkan tenaga dalamnya di tempat tersebut. 行。 Ternyata alasan Dingzi tetap stay di sana adalah karena dia mengetahui kalau mbak-mbak di depannya adalah sahabat kecilnya dulu bersama Dongjun. Meskipun Wenjun belum menyadari kalau Dingzi adalah sahabat masa kecilnya, namun diperlihatkan mereka bisa langsung akrab dan dari sini akhirnya diketahui kalau selama ini Wenjun hidup bagaikan burung di dalam sangkar karena orang tuanya telah mengurungnya agar tidak terjerat pergaulan bebas. Dan juga dia telah dijodohkan dengan salah seorang pangeran kerajaan yang bernama Pangeran Mingde. 定当赴汤蹈火。等你讲完，我就放你走。 Tapi anehnya, Wenjun justru membuka seolah-olah memberikan lampu hijau kepada Dingzi, di mana sebagai balas budi telah menyelamatkannya. Wenjun meminta Dingzi untuk menceritakan kisah hidupnya yang membuat keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Balik ke Yuji sesampainya di akademi, dia lalu menemui Dongjun untuk memberitahu kalau Dingzi dalam keadaan baik-baik saja, di mana dia menyampaikan pesan dari Dingzi yang intinya agar Dongjun serius dalam belajar ilmu bela diri. Sebelum berpamitan, Yuji sempat memberitahu kalau saat ini Dingzi juga diincar oleh pihak Sekte Awan Putih karena diduga memiliki sistem meridian alami. 到底什么才是天生五脉呀？ 线下任务完成，我也该回望城山了。 Singkat cerita, Dongjun dan Yue pun akhirnya resmi diangkat menjadi murid Akademi Jixia, di mana saat pelantikan, Lei telah menyiapkan sebuah jebakan. Sayangnya jebakan tersebut gagal mengenai Dongjun yang membuatnya dan Tuan Li cukup kecewa. Di sini, semua anggota 8 pemuda Beili yang hadir memperkenalkan diri mulai dari pangeran ke-9. Dia adalah murid ke-7 di akademi sebelum Dongjun. Lalu Luo Xuan si elegan adalah murid ke-6. Setelah itu Mo Chen si hitam dan Liu Yue si tampan adalah murid ke-5 dan 4. Gu Jianmen si angkuh di awal film merupakan murid ke-3. Sementara Lei adalah murid ke-2. Terakhir murid pertama, tidak ada satu orang pun yang pernah melihatnya, sementara Tuan Li juga tidak pernah membicarakan hal itu kepada mereka. Intinya, sekarang Dongjun telah resmi menjadi anggota ke-8 pemuda Beili. 走你！受徒儿一拜。很好。 Di tempat lain, diperlihatkan Chang Feng yang kini sudah tampil lebih segar setelah mendapat perawatan intensif dari Raja Obat. Meskipun belum bisa dikatakan sembuh total, masih rawat jalan dan harus mengkonsumsi beberapa pil obat untuk menjaga agar tubuhnya tetap stabil. Namun, hal itu tidak menjadi masalah baginya, di mana dia sudah siap kembali menyusul Dongjun menuju kota Tianxi. 天启城，我来了。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan serigala ungu yang sedang menemui rubah putih untuk memberitahu kalau Dongjun tidak melewati jalan yang sudah direncanakan. Dia curiga kalau Yue mulai bimbang dan justru sengaja menyelamatkan Dongjun agar tidak melewati jalur tersebut. 我琢磨不透，小姐。
Di tengah obrolan tersebut, Serigala Ungu kemudian memberitahu kalau ada seseorang yang memiliki sistem meridian alami persis seperti milik Dongjun, dan orang itu tidak lain adalah Dingzi, di mana hal itu dibuktikan ketika tenaga dalamnya masih normal setelah menggunakan jurus Raja Amarah secara terus-terusan, yang padahal seperti Chang Feng contohnya, manusia pada umumnya akan mengalami cacat jika menggunakan jurus tersebut lebih dari 2 kali. Mengetahui hal itu, mereka pun berniat untuk menyelidiki asal-usul pemuda tersebut. Keesokan harinya, diperlihatkan Yue yang kembali menemui Rubah Putih untuk meminta maaf karena gagal menjalankan rencana mereka. Yue beralasan kalau Dongjun adalah tipe orang yang memiliki kemauan kuat, jadi mereka tidak punya pilihan selain membawanya dengan cara yang halus. Karena jika dipaksa, Yue menilai Dongjun justru akan melakukan apapun untuk menggagalkan rencana mereka. Scene kemudian beralih ke kerajaan Bailey, di mana diperlihatkan Raja Qing yang kini sedang ketar-ketir setelah mengetahui identitas Dingzi yang ternyata adalah putra dari seorang jenderal yang pernah dieksekusi oleh kerajaan. Dia takut jika kedatangan Dingzi ke Tianxi adalah untuk menghabisinya demi membalas dendam atas kematian orang tuanya, karena seperti yang diketahui, Raja Qing merupakan orang yang paling bertanggung jawab yang telah memfitnah orang tua Dingzi. Di sisi lain, diperlihatkan Tuan Li yang sedang ngobrol bersama seorang pemuda bernama Sisuan, cendekiawan muda dan si kutu buku yang tidak pernah melewatkan hari-harinya untuk membaca buku. Dia adalah satu-satunya orang yang menolak untuk menjadi murid dari Tuan Li, di mana nantinya dia juga akan menjadi dewa pedang wawasan. Dia menganggap meskipun gurunya tidak setenar dan sehebat Tuan Li, tapi dalam hal ilmu pengetahuan, dia menganggap Tuan Li masih jauh di bawah gurunya. Di sini, Tuan Li lalu mengajaknya mengikuti acara syukuran untuk merayakan Dongjun sebagai murid Akademi Jixia, di mana dalam acara tersebut, semua murid Tuan Li dibuat teler setelah meminum arak dalam jumlah yang berlebihan. Kecuali Tuan Li sendiri dan Dongjun, sementara Sisuan enggan untuk meminumnya karena selain tidak baik bagi tubuh, Homer juga dilarang agama. Bersamaan dengan itu, Tuan Li tiba-tiba merasakan kedatangan tamu yang datang untuk mencarinya, di mana ternyata orang itu adalah dewa pedang iblis yang berasal dari wilayah Nanju bernama Yu Senmo, yang tidak lain adalah adik seperguruan Tuan Li sekaligus guru dari Dingzi. Intinya, kedatangannya ke sana selain untuk menantang Tuan Li, dia juga mencari muridnya setelah mendengar bahwa Dingzi mengikuti ujian masuk Akademi Jixia. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama dia menantang Tuan Li, namun dari semua pertarungan mereka selalu berakhir dengan kekalahan Yu Senmo. Pertarungan antar dewa itu pun membuat gempar seisi kota dan disaksikan oleh seluruh warga sipil, di mana diperlihatkan mereka menggabungkan berbagai jurus tier tinggi sekaligus dalam serangan-serangan mereka. Sama seperti Dingzi, Senmo juga membuat dirinya sengaja dirasuki oleh dewa iblis untuk mencapai tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia, sampai-sampai menghancurkan bangunan di sekitar mereka. Hingga akhirnya jurus naga milik Senmo tidak mampu menembus pertahanan Tuan Li dan harus kembali mengakui kekalahannya. Melihat tekad Senmo yang mendedikasikan hidupnya untuk melampaui Tuan Li, beliau lalu menghiburnya dengan berkata jika kelak muridnya yaitu Dingzi berhasil mengalahkan Dongjun yang notabene murid Tuan Li, maka hal itu sama saja dia telah berhasil mengalahkannya. Tuan Li juga sadar kalau adik seperguruannya tersebut khawatir kalau pihak kerajaan akan kembali membuat masalah dengan Dingzi, di mana beliau juga berjanji akan menjamin keselamatan Dingzi dan menjaga dirinya selama berada di kota tersebut. 不会折在这天启城的。
Bersamaan dengan itu, Raja Jing yang ketakutan karena mengira kedatangan Shenmue ke sana adalah untuk membantu Dingxi menuntut balas kepadanya, dia lalu menghadap ayahnya dan memberitahu identitas asli Dingxi yang merupakan anak dari seorang pengkhianat negara, di mana Kaisar pun akhirnya mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Dingxi dan menyuruh pasukannya untuk menyebar poster buronan. Malam harinya ketika Dongjun akan kembali ke penginapan, dia secara tidak sengaja melihat papan pemberitahuan mengenai poster buronan Dingxi yang merupakan anak dari seorang jenderal yang dulu pernah mengkhianati negara. Dari sini, Dongjun baru menyadari kalau ternyata Dingxi adalah sahabat kecilnya dulu yang dia kira telah meninggal. Walaupun Dongjun sempat khawatir karena Dingxi menjadi buronan, namun di satu sisi dia merasa senang mengingat sahabatnya masih hidup. Mengetahui hal itu, dia pun berniat untuk segera menemui Dingxi yang kini berada di kediaman Pangeran Mingde. Tapi, Lei justru menyarankan kepada Dongjun agar tidak gegabah dan buru-buru mencarinya, karena seperti diketahui, sekarang dia merupakan buronan kerajaan yang dicap sebagai pengkhianat negara, sehingga akan sangat berbahaya jika sampai mereka justru mengungkap lokasi keberadaannya. Keesokan harinya, sesuai janjinya kepada Shenmue, diperlihatkan Tuan Li yang sedang menjemput Dingxi di mana dia akan membawanya pergi dari kota Tianxi sebelum terlibat masalah dengan kerajaan. Meskipun di sini Dingxi sempat berniat untuk membawa Wenjun karena rencana pernikahannya dengan Pangeran Mingde hanyalah pernikahan antar sekte yang artinya mereka hanya dipaksa untuk menikah, tapi mereka semua sadar jika kekuatan Dingxi yang sekarang tidak akan mungkin bisa melindunginya dari kerajaan. Jadi intinya, Dingxi harus menjadi kuat terlebih dahulu, cukup kuat untuk melawan kekuatan kerajaan. Dari sana baru kemungkinan dia akan bisa membawa Wenjun sekaligus mengembalikan kehormatan orang tuanya. Oleh karena itu, Dingxi pun berjanji akan kembali dalam 6 bulan ke depan, sementara dia berniat mencari gurunya untuk kembali berlatih. Namun sebelum itu, Tuan Li juga mempertemukannya dengan Dongjun untuk berpamitan. Dongjun, di sisi lain, campur tangan Tuan Li dalam membantu Dingxi tersebut ternyata membuat Raja Jing cukup paranoid. Selain takut dia akan menjadi target, dia juga khawatir kasusnya dulu akan terbongkar. Tidak hanya Raja Jing, Pangeran Mingde juga menemui Pangeran ke-9 dan menunjukkan kekhawatirannya bahwa Akademi Jixia terlibat secara langsung dalam pengadilan kerajaan demi melindungi Dingxi. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Chang Feng yang telah sampai di kota Tianxi dan menyempatkan mampir di warung Mbak Ika untuk membeli arak embun putih sebagai oleh-oleh untuk Dongjun. Sayangnya, arak jenis itu bisa dikatakan sangat langka dan tidak semua warung menjualnya. Karena selain pembuatannya yang rumit, arak embun putih hanya dijual sehari dalam sebulan dan itu pun biasanya langsung habis diborong oleh kerajaan. Saat itulah seorang pelayan memberitahu bahwa masih ada sebotol arak embun putih yang tersimpan di atas, di mana siapapun bisa mendapatkannya asalkan dia bisa mengambilnya. Tapi kalau dia gagal, Chang Feng harus meninggalkan salah satu barang miliknya. Saat itulah Chen Ru, seorang pelanggan di sebelahnya yang sepertinya juga cukup disegani, lalu menjelaskan kalau selama ini hanya ada satu orang yang pernah mengalahkan Master Arak, yaitu Tuan Li. Tapi walaupun Tuan Li telah berhasil mengalahkannya, beliau tidak mengambil arak tersebut dan hanya mencium aromanya, di mana hal itu sebagai bentuk apresiasi karya buatan Master Arak sehingga dibiarkan sampai saat ini. Mendengar hal itu, Chang Feng pun semakin berambisi melawan Master Arak untuk mendapatkan arak embun putih 12 tahun tersebut. Tanpa dia sadari, Master Arak bukanlah bapak-bapak peracik minuman pada umumnya, di mana dia memiliki jurus lonceng baja emas persis seperti milik Tuan Li, sehingga jurus tombak elang milik Chang Feng tidak bisa menembus pertahanan Master Arak dan itu artinya dia harus kehilangan tombaknya.
Untungnya dia ditangkap oleh Dong Jun yang sudah berada di luar dan membuat situasi agak aneh, di mana setelah mendengar cerita tentang tombaknya yang disita, Dong Jun pun memutuskan untuk menantang Master Arak, namun bukan dalam hal seni bela diri, melainkan adu bakat untuk menyuling arak, di mana dia akan kembali lagi minggu depan untuk mempersiapkan arak terbaik mereka. Pernyataan itu pun otomatis membuat semua orang tercengang karena Dong Jun baru saja menantang seorang master pembuat arak yang terkenal sekabupaten. 酿酒，这人疯了吧？跟现实比酿酒。那就恭候大驾。 Di tengah perjalanannya, mereka sempat mampir ke sebuah paviliun yang merupakan salah satu rumah bordil terbesar di kota untuk melihat yang alus-alus, di mana paviliun tersebut terkenal dengan seorang gadis yang sangat cantik bernama Nona Feng, mbak-mbak yang biasanya bermain kecapi di sana. Konon, Gu Jianmen, pemuda Bailey di awal film, pernah mencoba mendekatinya, tapi sayang dia ditolak. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan seorang Kasim yang sedang melapor kepada Kaisar Bailey, di mana intinya dia mengompori kalau Dong Jun telah menantang Master Arak untuk mendapatkan arak embun putih yang telah disimpan selama 12 tahun, di mana sedari dulu arak terbaik tersebut hanya akan dipersembahkan kepada Kaisar, dan jikalau Dong Jun sampai berhasil mengambil arak tersebut, maka hal itu sama saja dengan menghina kerajaan. 随军的副将是先帝的亲， 可是比那剑仙更可。 Mendengar hal itu, Kaisar Bailey kemudian mengundang Tuan Li keesokan harinya untuk menanyakan masalah tersebut. Awalnya Tuan Li mengira kalau Kaisar Bailey mengundangnya ke sana adalah untuk mempertanyakan sikap Tuan Li yang telah membantu Dingxi kabur. Tapi dugaan itu salah karena Kaisar justru mengaku salah atas keputusannya yang dulu terburu-buru mengeksekusi orang tuanya Dingxi tanpa menyelidiki lebih lanjut. Oleh karena itu, Kaisar Bailey justru berterima kasih kepada Tuan Li yang telah membantu Dingxi kabur. 依然时常后悔。 那就这样吧，走了。 Tapi saat Kaisar meminta kepada Tuan Li untuk membawa murid terakhirnya yaitu Dong Jun, Tuan Li justru menjawab dengan cukup arogan kalau Kaisar tidak akan menemuinya karena dalam waktu dekat dia akan pergi dari kota Tianxi dengan membawa Dong Jun bersamanya. 你可以试试。 Merasa diremehkan, Kaisar Bailey pun secara diam-diam menyuruh para anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Tuan Li. Namun kearogansian Tuan Li tersebut ternyata bukanlah perkataan belaka, di mana semua orang yang diperintahkan oleh Kaisar Bailey justru terkena serangan balik yang membuatnya terluka parah. Bahkan penasehat Kaisar yang merupakan orang paling hebat di kerajaan harus berpura-pura bertarung dengannya karena perintah Kaisar. Terakhir, Tuan Li juga memberikan pesan dengan jelas kepada kerajaan tentang perbedaan kekuatan mereka sekaligus agar mereka tidak ikut campur dalam urusan akademinya. Ternyata pesan tersebut dia tegaskan karena sesuai apa yang dia katakan kepada Kaisar bahwa Tuan Li berencana untuk pergi dalam waktu dekat, di mana dia juga menemui Lei sebagai murid paling tua yang ada di sana untuk menjaga para adik seperguruannya selagi dirinya pergi. Tidak hanya itu, beliau juga menyuruh Lei keluar dari zona nyaman untuk mencari jati dirinya karena sebagai seorang pendekar, mereka dituntut untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin dan melalui sebuah perjuangan keras jika ingin menjadi yang terhebat. 定不负。 Di sisi lain, Dingxi yang sudah kembali bertemu dengan gurunya, dia bertekad untuk mempelajari jurus Dewa Pedang Iblis, di mana Shenmo pun menjelaskan kalau hal itu bukanlah perkara yang mudah dan sekalipun Shenmo telah menguasai jurus tersebut, dia tetap tidak bisa mengalahkan Tuan Li. Sebagai gantinya, mereka akan berkelana dengan menantang para master di wilayah Nanju dan sepanjang perjalanan nanti, beliau akan memperlihatkan sebuah teknik ketika 13 jurus dipadatkan sekaligus secara bersamaan dan meminta Dingxi untuk mempelajarinya. Kembali ke Akademi Jixia,
diperlihatkan rubah putih yang tiba-tiba menyelinap masuk ke akademi untuk menemui Yue, di mana dia memberitahu kalau mereka telah menemukan orang lain yang juga memiliki sistem meridian alami yang tidak lain adalah Dingzi. Sehingga meskipun mereka gagal menangkap Dongjun, hal itu tidak akan menjadi masalah jika berhasil menangkap Dingzi. Saat itulah, Yue kemudian justru mengungkapkan bahwa dia mulai ragu dengan tujuan awal mereka, di mana setelah beberapa lama tinggal di kota Tianxi dan melihat banyak hal, di luar apakah sistem meridian alami bisa benar-benar mengembalikan kejayaan negaranya atau tidak, hal itu tetap akan menimbulkan perang besar dan berpotensi menghilangkan nyawa banyak orang yang tidak bersalah. Belum sempat menyelesaikan obrolan tersebut, tiba-tiba Liu Yue memanggilnya, di mana ternyata dia telah mengetahui kalau Yue baru saja didatangi oleh rubah putih, dan itu artinya dia telah mengetahui bahwasannya muridnya berasal dari sekte awan putih. Namun meskipun begitu, Liu Yue tidak sedikit pun menunjukkan rasa kecewa atau marah karena dia tidak peduli muridnya berasal dari mana. Intinya yang menurut saya memang masuk akal, bahwa manusia memang diciptakan pelin-pelan, karena seiring berjalannya waktu dan semakin luas kita melihat, pandangan akan suatu hal akan berubah. Tidak bisa begitu saja mana yang benar dan mana yang salah, karena masing-masing individu memiliki pandangan dan kepercayaan masing-masing yang mereka yakini itu benar. 你进入了我的门下。 师傅， Tanpa Yue sadari, gurunya berniat meminta kepada Tuan Li agar beliau juga membawa Yue pergi bersama Dongjun untuk mendapatkan pengalaman di luar sana, yang padahal semua itu sengaja dia lakukan untuk membuat muridnya bisa melihat dunia yang lebih luas dan dengan sendirinya terbebas dari propaganda sekte awan putih. 多谢师傅。 无力崽子， Di sisi lain, Kepala Kasim Kerajaan kembali memutar otak untuk menggagalkan rencana Dongjun mengambil arak embun putih 12 tahun yang selama ini hanya dipersembahkan kepada kerajaan. Tapi di lain sisi, mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena takut akan menyinggung Tuan Li dan menimbulkan masalah lain. Oleh karena itu, dia pun berencana menggunakan tangan Raja Jing. 徒儿明白了。 Di sini, Raja Jing yang tidak tahu kalau dirinya sedang dimanfaatkan terlihat semangat menerima tawaran tersebut karena seperti diketahui, Dongjun adalah adik seperguruan Pangeran ke-9 yang merupakan saingannya dalam perebutan tahta kerajaan. Nah, jikalau dia berhasil menghabisi Dongjun, tentu saja kakeknya dan keluarga besarnya yang merupakan keluarga jenderal akan menuntut pertanggungjawaban kepada Pangeran ke-9. Dengan begitu, kesempatannya untuk menjadi kaisar lebih terbuka lebar karena dia telah menyingkirkan salah satu saingannya. 还是殿下英明。 Singkat cerita, hari penilaian perlombaan arak antara Dongjun dan Master Arak pun tiba, di mana acara tersebut dihadiri oleh semua lapisan masyarakat yang antusias untuk menyaksikan perlombaan arak tersebut. Diperlihatkan juga Raja Jing yang berada di lantai atas untuk memantau kondisi di sana, disusul beberapa anggota 8 pemuda Bailey bersama Yue dan siswan si kutu buku. Tidak hanya itu, pertandingan tersebut juga dihadiri oleh 2 dewan juri profesional, yaitu seorang pembuat arak tertua di kota Tianxi dan seorang mbak-mbak yang ahli dalam hal icip-icip. Namun yang menjadi pertanyaan adalah dari semua orang yang hadir di tempat tersebut, Dongjun yang merupakan peserta utama justru masih mengurung diri di kamarnya. Di sini, Master Arak kemudian menunjukkan arak embun putih, arak khas buatannya yang menurut info yang beredar, arak tersebut masih menjadi nomor 1 di kota Tianxi dan belum ada yang bisa menandinginya. Saat itulah, Master Arak kemudian mengeluarkan statement yang intinya jika dalam 1 jam ke depan Dongjun tidak kunjung datang, maka dengan terpaksa dia akan dianggap kalah. Ternyata, Dongjun kini sedang melakukan semacam ritual di kamarnya, di mana hal itu sempat membuat Zhang Feng khawatir kalau sahabatnya gagal dalam menyiapkan arak terbaiknya, yang artinya dia juga akan kehilangan tombaknya selamanya. Tapi di saat-saat terakhir, Dongjun keluar dengan muka yang sudah terlihat cerah, di mana hal itu termasuk dalam rencananya dengan datang di saat-saat terakhir agar terlihat seperti pemeran utama. Otomatis dengan kedatangan Dongjun, acara perlombaan itu pun dimulai di mana Pangeran ke-9 diminta untuk menjadi juri sebagai perwakilan dari Akademi Jixia.
Di sini, Master Arak memulai dengan menuangkan arak embun putih khas buatannya terlebih dulu, di mana dengan membuka botolnya saja sudah membuat semua orang ngiler akan aromanya yang harum seperti molto berbusa. Bahkan para juri yang mulai mencicipinya pun menunjukkan ekspresi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, di mana mereka memberi penilaian yang sepertinya hampir mustahil bagi Dongjun untuk mengalahkan cita rasa arak embun putih buatan Master Arak. Setelah itu, giliran Dongjun yang memberikan arak buatannya, di mana ternyata di dalam sebuah kendi tersebut terdapat 7 botol arak kecil-kecil yang diberi nama arak 7 malam berbintang, di mana selain rasanya yang mampu menghipnotis seseorang kembali ke masa lalunya, ketika Pangeran ke-9 meminum 7 arak tersebut sekaligus, tiba-tiba energi murni di tubuhnya melonjak drastis dan bahkan mampu menerobos tingkatan level kekuatan Pangeran ke-9 ke tingkat selanjutnya. Melihat Master Arak penasaran menyaksikan reaksi para juri tersebut, Dongjun bahkan menuangkan arak buatannya dan meminta Master Arak sendiri untuk mencicipinya. Dan begitu merasakan arak tersebut, beliau langsung curiga siapa orang yang mengajari Dongjun dalam menyuling arak, di mana Dongjun memberitahu kalau dia adalah murid guru Guchen. Disitulah Master Arak lalu mengakui kekalahannya. Artinya, sekarang Dongjun bisa mengklaim arak embun putih 12 tahun dan tombak milik Chang Feng. Namun di saat yang bersamaan, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang tidak lain adalah suruhan Raja Jing untuk menghabisi Dongjun. Beruntung Pangeran ke-9 dengan gercep berhasil melumpuhkan penyusup tersebut. Sialnya, orang-orang itu langsung melakukan on call sebelum sempat diinterogasi, meskipun Pangeran ke-9 sudah tahu betul kalau hal itu adalah perbuatan kakaknya. Singkat cerita, setelah semuanya berakhir, dari sini Dongjun lalu menepati janjinya kepada guru Guchen untuk menaruh arak persik buatannya di tempat tertinggi di kota Tianxi, di mana hal itu juga membuat istri guru Guchen yang melihatnya percaya kalau guru Guchen telah benar-benar meninggal. Dia juga memutuskan untuk sementara berpisah dengan Chang Feng, di mana Dongjun akan menemani Tuan Li pergi ke suatu tempat bersama dengan Yue entah kemana. Yang jelas, Tuan Li menunjuk Chen Ru, seorang pemuda yang cukup disegani tempo hari, untuk menggantikannya memimpin akademi selama kepergiannya. Scene kemudian beralih sejenak ke sekte awan putih, di mana diperlihatkan rubah putih dan serigala ungu yang baru saja sampai kemudian menemui adik dari Yue yang biar gampang kita panggil saja Lala untuk memberitahu kalau mereka gagal menangkap Dongjun karena kini dia telah menjadi murid dari Tuan Li dan akan sangat beresiko jika memaksakan keadaan. Namun mereka juga membawa kabar baik, di mana mereka telah menemukan seseorang yang juga memiliki sistem meridian alami seperti Dongjun, dan orang itu tidak lain adalah Ding Zi. Kembali ke Dongjun dan Tuan Li di tengah perjalanan mereka yang entah kemana, mereka tiba-tiba dihadang oleh pemimpin sekte Mahatau yang juga penasaran apa sebenarnya tujuan Tuan Li meninggalkan kota Tianxi. Menurutnya dari sejarah yang dia catat, setiap 30 tahun ada seseorang berambut putih yang akan menggemparkan dunia bela diri, dan sekarang adalah tepat 30 tahun setelah Tuan Li memulai debutnya sebagai seorang master. Intinya dia curiga kalau Tuan Li akan kehilangan kekuatannya setiap 30 tahun sekali dan harus melakukan kultivasi tertutup untuk mendapatkan tenaga dalamnya kembali. Melihat sikap pemimpin sekte Mahatau yang telah melewati batas, Dongjun pun memutuskan untuk menantangnya meskipun dia adalah orang pertama yang mengajarinya dasar-dasar tenaga dalam begitu sampai di kota Tianxi. Tapi di saat yang bersamaan, Pangeran ke-9 tiba-tiba muncul untuk mengambil alih pertarungan menghadapi pemimpin sekte Mahatau.
Di tengah pertarungan tersebut, ketika Dong Jun berniat membantu pangeran ke-9, tiba-tiba Tuan Li menghentikan pertarungan itu dan berniat memberitahu pemimpin Sekte Mahatau tentang apa yang selama ini ingin dia ketahui mengenai identitasnya. Namun sebelum itu, beliau sempat meminta kepada pemimpin Sekte Mahatau agar dia bisa membantu pangeran ke-9 dalam segala urusan kerajaannya. Di sini, dia lalu membelah sungai dijadiin background, lalu menceritakan di umurnya yang ke-30 tahun, dia sudah menjadi salah satu master yang menggemparkan dunia. Setelah 60 tahun, dia menjadi salah satu dewa pedang terhebat. Lalu di umurnya yang ke-90 tahun, dia bersama dengan kaisar pendiri membasmi semua sekte sesat kala itu dan menyatukan berbagai wilayah menjadi kerajaan Bailey. Di umurnya yang ke-120 tahun, udah agak bosen, dia menghabiskan hidupnya bersama dengan Dewi Puisi, seorang legenda kala itu. Di umurnya yang ke-150, dia membangun Sekte Mahatau yang artinya dia merupakan pendiri bagi Sekte Mahatau itu sendiri. Dan sekarang usianya telah menginjak 180 tahun. Intinya dia telah menemukan teknik yang bisa membuatnya kekal seperti layaknya dewa. Yang menarik adalah tiba-tiba wajah Tuan Li kembali muda dan kembali glowing, di mana ternyata fenomena itu merupakan siklus yang hanya diketahui oleh segelintir orang karena seperti diketahui, beliau bisa disebut sebagai titisan dewa yang hidupnya kekal dan akan direset setiap 30 tahun sekali. Setelah itu, Tuan Li lalu menyuruh pemimpin Sekte Mahatau untuk segera kembali dan memintanya untuk tidak memberitahukan rahasia tersebut pada siapapun. Tidak hanya itu, beliau juga meminta pangeran ke-9 untuk kembali ke kota Tianxi sementara dirinya akan melanjutkan perjalanannya bersama Dong Jun dan Yue menuju ke sebuah kota bernama Suyu.